Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan ke-7. Nah, pada pertemuan ini kita akan fokus pada survei paper. Jadi sebuah jenis tulisan yang sangat penting dalam dunia penelitian karena memberikan gambaran umum tentang topik tertentu melalui analisis literatur yang ada. Nah, kita akan membahas bagaimana memilih topik yang tepat, mengumpulkan sumber yang relevan, dan menyusun temuan hingga dapat memberikan wawasan yang luas dan mendalam tentang area penelitian yang teman-teman pilih. Tujuan kita adalah untuk memastikan bahwa teman-teman mampu menyusun survei paper yang tidak hanya informatif, tetapi juga menarik dan berguna bagi pembaca. Mari kita mulai dengan memahami apa itu survei paper dan mengapa itu penting dalam penelitian kita. Nah, ini selanjutnya, ini literatur review, kita bahas dulu. Apa itu literatur review atau tinjauan pustaka? Adalah istilah yang sering dikerjakan oleh mahasiswa ketika sedang mengerjakan skripsi, tesis, atau disertasi. Dosen dan juga peneliti ini juga harus fasih menggunakan istilah ini karena kehidupan akademis sangat dekat dengan perilaku literatur review. Nah, literatur review pasti akan kita lakukan misalnya ketika kita memulai memahami suatu topik penelitian baru, mengikuti tren penelitian baru dan memahami state of the art dari suatu topik penelitian. Sayangnya, literatur review ini sering dimaknai sederhana, yaitu membaca literatur ilmiah. Padahal sebenarnya prosesnya tidak sesederhana itu. Literatur review ini tidak hanya bermakna membaca literatur, tapi lebih ke arah evaluasi yang mendalam dan kritis tentang penelitian sebelumnya pada suatu topik. Nah, jadi literatur review yang baik ini adalah melakukan evaluasi terhadap kualitas dan temuan baru dari suatu paper ilmiah. Perlu dipahami bahwa yang disebut dengan literatur ilmiah dapat berupa di bawah ini. Nah, tipe literatur review itu yang pertama ada traditional review, yang kedua ada semantic literatur review, yang ketiga ada semantic mapping study, yang keempat ada tertiary study. Nah, mari kita jelaskan satu persatu. Yang pertama ada traditional review, yaitu metode tinjauan pustaka yang selama ini umum dilakukan oleh para peneliti. Dan hasilnya banyak kita temukan pada survei paper yang ada. Paper-paper ilmiah yang direview dipilih sendiri oleh para peneliti pada suatu topik penelitian dan dipilih berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh seorang peneliti. Ini kelemahan dari traditional review adalah tergantung kepada pengetahuan dan pengalaman peneliti, sehingga memungkinkan terjadinya bias pada saat memilih paper-paper yang direview, yang akhirnya berpengaruh pada kualitas survei paper yang dihasilkan. Ini contoh dari traditional review ya. Nah, ini bisa dilihat teman-teman semuanya. Selanjutnya ada systematic mapping study, yaitu metode literatur review yang sistematis dengan menggunakan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemilihan paper juga tidak dilakukan secara subjektif oleh peneliti, akan tetapi menggunakan protokol dan filter yang telah ditetapkan di depan. Jadi, systematic mapping study ini biasanya dilakukan untuk topik penelitian yang lebih luas daripada traditional review. Nah, ini contoh dari semantic mapping study. Yang ketiga, ini semantic literatur review atau SLR. Jadi sering disingkat SLR atau dalam bahasa Indonesia disebut tinjauan pustaka sistematis. Ya, ini adalah literatur review yang mengidentifikasi, menilai, dan menginterpretasi
seluruh temuan-temuan pada suatu topik penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, metode SLR ini dilakukan secara sistematis dengan mengikuti tahapan dan protokol yang memungkinkan proses literatur review terhindar dari bias pemahaman yang bersifat subjektif dari penelitinya. Nah, ini contoh dari sistematik literatur review. Teman-teman bisa melihat. Nah, yang keempat, ini namanya tertiary study. Nah, SLR dari SLR. Jadi menggunakan metode yang sama dengan SLR, ini perbedaannya adalah apabila SLR membahas satu topik penelitian, tertiary study lebih luas karena membahas satu bidang penelitian. Nah, ini contoh dari tertiary study. Nah, sebagai berikut. Kemudian kiat mereview paper survei itu bagaimana? Yang pertama, pahami research question, RQ-nya, yang biasanya tertulis secara eksplisit di paper. Nah, jawaban RQ ada di bagian research dan analisis di halaman paling belakang. Yang ketiga, perhatikan pelan-pelan apabila RQ ada tentang base method atau algoritma, karena di situ akan dibahas tentang state of the art method. Yang terakhir, perhatikan juga RQ tentang research challenge and problem, karena di situ kita bisa menemukan masalah penelitian terkini atau state of the art problem. Nah, berikut ini adalah contoh survei paper. Nah, ini judulnya bisa dilihat, Semantic Literature Review of Machine Learning Based Software Development Effort Estimation Model. Nah, selanjutnya ada contoh survei paper juga. Nah, ini bisa dilihat judulnya Semantic Literature Review on Fault Prediction Performance in Software Engineering. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi kalian di sesi kali ini. Saya berharap pembahasan kita tentang survei paper memberikan pemahaman yang lebih baik tentang cara menyusun dan memanfaatkan jenis paper ini dalam penelitian. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya dan semoga sukses dengan proyek penelitian teman-teman. Cukup dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.